Video kali ini gue bakal ngebahas sok sowa kopi WP. Sok ini favorit banget buat modifikator ataupun yang dipakai harian. Gue bakal bahas kekurangannya, kelebihannya, sama dosanya tuh sok. Jadi ikutin terus videonya. Dan buat kalian yang baru pertama kali ke channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, nah ini suspensi sowa kopi WP. Kardusnya cuma coklat polos sama ada tulisan Vario 335 mm dan ini buatan mana ya? Oh, diimpor sama CV Gemilang buatan Cina. Kita langsung buka aja. Nah, jadi suspensi sowa kopi WP itu isinya cuma ini, suspensinya sama kelengkapannya. Kelengkapannya dikasih besi buat muter preload, kunci L, sama bos-bosan standar lah. Sekarang kita lihat soknya. Berat ya. Nah, ini gue bilang sok yang paling banyak dosanya nih. Dia udah sowanya kopi, udah gitu WP ini juga kopi. Terus gue juga bingung mau nge-reviewnya dia mirip sowa apa dia mirip WP. Coba kedar kan lu. Tapi dari sekian banyak dosanya nih sok, ini sok sumpah ganteng banget. Ini kalau kalian lihat utuh, ini sok ini beneran bagus, keren banget. Gue nggak bohong. Lu mau tanya tetangga, lu mau tanya tukang sayur, dia pasti bakal bilang ini bagus. Modelnya tuh apa ya, elegan banget lah gitu. Sebelum kita ngebahas ini sok, gue cuma mau ngelurusin beberapa hal yang kalau gue lihat itu banyak review-review yang punya kesalahan di reviewnya. Jadi yang pertama itu, lo pasti lihat deh yang review kalau dia nggak mampu beli sok untuk Matic yang merek WP Ori, emang nggak ada keluaran WP yang untuk skuter. Kalau gue browsing di situs resminya WP ini, mereka itu kayaknya emang nggak ngeluarin yang untuk skuter, yang ada juga untuk motor trail sama motor big bike gitulah. Jadi mungkin maksudnya kopi WP ini ngikutin bentuknya, tapi yang nggak ada peruntukan untuk skuter. Beda sama kopi Olin. Lo tahu kan kopi Olin? Nah, dia kan emang ada yang peruntukan untuk skuter. Jadi ya emang benar kopi Olin. Ini kalau dibilang kopi WP ya berarti ngikutin bentuk WP tapi bukan yang untuk skuter. Gitulah kurang lebih. Nah, sama ini kan orang kan pada bilang sok ya, sebenarnya kan yang sok itu kan yang tabung sama as ini nih. Kalau soknya ini ditambah spring ini di pair ini baru disebutnya suspensi, tapi kan keseluruhan orang suka bilang ini sok gitu loh. Tapi ya udahlah, aku juga seringnya bilangnya sok. Cuma yang benar sih suspensi, soknya itu yang dalam ditambah pair jadi suspensi gitu. Sekarang kita langsung bahas aja suspensi atau sok sowa kopi WP ini. Suspensi pada umumnya punya 3 settingan. Yang pertama itu preload, rebound, dan compression. Di sok kopi ini dia cuma ada setelan preload ini. Nih setelan preloadnya nih. Kelengkapan ini adalah untuk ngencengin atau ngelonggarin sini nih. Bukan ngencengin sih, maksudnya dia nurunin atau naikin. Nah gitu.
Kalian harus buka dulu kunci L yang ini, pakai kunci L nya, terus batang besinya buat muter-muterin ini gitu. Nah, kebetulan lagi ngomong preload, ini cuma sekedar ngelurusin, ada kesalahpahaman juga soal preload. Jadi kadang ada yang bilang preload itu buat ninggiin atau mendekin, ada yang bilang juga buat ngelunakin sama ngerasin. Sebenarnya preload itu kondisi pair dia sebelum menerima beban. Kondisi pair ini nih, jadi lu ngomong preload, lu ngomong pair, udah lu nggak ngomong lain-lain lagi. Nah, preload ini harus diukur, harus disetting. Aturan settingnya tiap-tiap pabrikan mungkin beda-beda. Jadi, kondisi pair sebelum menerima beban dan sesudah menerima beban itu harus diukur. Waktu dia menerima beban, ada yang dia cuma turun sedikit banget, ada yang dia sampai ambles ke bawah. Nah, tinggi rendah dia turun itulah yang harus diatur dengan ketentuan tiap-tiap pabrikan. Ada yang bilang katanya kalau setelah mendapat beban maksimum itu dia harus turun itu 2,5 cm sampai 3,5 cm atau macam-macam tergantung lah, kurang lebih seperti itu untuk settingan preload atau aturan preload. Terus ada lagi rebound, karena di sini nggak ada reboundnya. Rebound itu adalah waktu lu bisa ngatur kecepatan si suspensi ini naik setelah mendapat beban. Gitu juga compression. Kalau rebound itu kan dia naiknya lu bisa lu atur, kalau compression itu turunnya yang lu bisa diatur, bisa keras bisa lunak gitu. Nah, shock kopi WP ini semua nggak ada yang fungsi nih. Ini kalau soa asli tadi kayak gue bilang dia harusnya setting preloadnya di sini hidrolis. Jadi waktu lu putar dia bakal turun naik sendiri itu. Ini kalau yang asli soa. Terus soa asli itu kalau nggak salah reboundnya di bawah. Ini juga nggak fungsi nih. Cuma baut aja, sama ini setelan compressionnya pun nggak fungsi ini. Tuh. Nggak, cuma tabung. Ini apa nih bawahnya? Do not open. Gue juga nggak bakal buka sih. Tapi ini kayaknya cuma variasi aja, cuma tabung aja. Jadi harusnya sih ada piston, ada oli, ada nitrogen kalau yang asli ya, yang merek bagus tapi itu. Jadi ya kurang lebih kondisinya seperti inilah. Ini dia, lu nggak bisa berharap banyak dari shock 300.000 lah ya kan. Lu nggak bisa berharap dari shock yang 300.000 bisa kasih lu macam-macam fitur, macam-macam apalah pokoknya ya lu terima aja gitu. 300.000 lu dilirik cewek gara-gara shock ini aja harus lu udah bersyukur banget. Modal lu minim banget ya kan, sama kayak gue nih. Tapi dia tetap ganteng ya. Oke. Lu nggak bisa bohong, deh tetap ganteng nih shock. Terus satu lagi nih, ini si setelan variasinya ini lu bisa setel nih tuh, bisa muter-muter dia. Lu mau atur dia ngadep mana tuh, lu mau ngadep sini, ngadep ke pasar, ngadep ke kiblat, ngadep ke Pak Lurah, terserah lu deh, pokoknya lu bisa atur nih gitu. Kalau suka sini, nah sini kayaknya kalau gini bagusan gini nih tuh, ganteng ya kan. Hai. Oh, ini nih soal keras empuknya. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang kurang nyaman dengan kondisi dengan atau dengan kemampuan dia untuk meredam kejutan, kalian bisa rebound lagi. Misalnya nih, kalian udah mentok banget cinta sama nih shock, maksain pengen punya shock ini, tapi masih nggak nyaman di motor, mau nggak mau kalian mesti ngeribon biar dia jadi lebih lunak. Nah biayanya ya macam-macam lah, 150 sampai 300 lah tergantung tukang ribonnya juga gitu. Kebanyakan sih ada yang bilang ngejedak, ada yang bilang keras, gue nggak ngerti lah. Pokoknya intinya mereka pada kebanyakan yang pakai shock ini mereka suka ribon lagi gitu supaya lebih nyaman. Makanya gue beli ini gitu. Walaupun gue tahu dia banyak dosanya sama banyak kekurangannya, tapi ganteng. Gitu. Mungkin gue mau ribon juga kali ini. Ya,
Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Sok copy WP-nya. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian nih tahu dulu waktu kalian mau beli, kalian udah tahu kekurangannya. Tapi kalau udah tahu kekurangannya masih mau dibeli, namanya gelap mata kayak gue. Jadi bukan cinta doang yang buta, sok juga buta. Nah, tuh. Oke, kalau gitu, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Dan sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di review berikutnya. Oke, ciao.